Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 19 yang beranggotakan saya sendiri, Meika Alif Kurnia, Tinaldo, Nika Milda Sembiring, dan Ima Aliana yang akan mempresentasikan mengenai TITES atau uji T. Di sini kami ingin menjelaskan apa itu definisi uji T, macam-macam uji T, ada uji satu arah dan uji dua arah, interpretasi uji T, beserta contohnya. Definisi uji T atau TITES merupakan statistik uji yang seringkali ditemui dalam masalah-masalah praktis statistik. Uji T termasuk dalam golongan statistik parametrik. Statistik uji ini digunakan dalam pengujian hipotesis. Uji T digunakan ketika informasi mengenai nilai varians atau ragam populasi tidak diketahui. Berikut ini adalah rumus umum uji T. Selanjutnya, macam-macam uji T. Uji T terbagi menjadi dua, yaitu ada uji T1 sampel dan uji T2 sampel. Uji T2 sampel ada dua jenis. Yang pertama, uji T2 sampel independen dan uji T berpasangan. Lalu apa sih perbedaan antara macam-macam uji T ini? Mari saya jelaskan apa perbedaannya. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu uji T1 sampel. Uji T1 sampel ini hanya digunakan untuk satu sampel saja. Yang kedua, prinsip pada uji ini adalah menguji apakah suatu nilai tertentu berbeda secara nyata ataukah tidak dengan rata-rata sebuah sampel. Yang ketiga, nilai yang dimaksud pada uji T1 sampel pada umumnya adalah nilai parameter untuk mengukur suatu populasi. Berikut ini adalah rumus uji T1 sampel. Dengan keterangan, T merupakan nilai T hitung, X adalah rata-rata sampel, P nilai parameter, SD standar devisi sampel, dan N adalah jumlah sampel. Selanjutnya, uji T2 sampel. Yang pertama ada uji T2 sampel independen. Jadi, uji T2 sampel independen ini adalah metode yang digunakan untuk menguji kesamaan rata-rata dari dua populasi yang bersifat independen. Independen itu adalah sebuah populasi yang satu tidak dipengaruhi atau tidak berhubungan dengan populasi yang lainnya. Dan uji T2 sampel independen ini paling sering kita jumpai di kehidupan nyata. Selanjutnya, ini adalah rumus uji T2 sampel independen. Dengan keterangan seperti berikut. T adalah nilai T hitung, X1 adalah rata-rata kelompok 1, X2 adalah rata-rata kelompok 2, dan X minus X sama dengan standar error kedua kelompok. Selanjutnya, uji T berpasangan. Uji T berpasangan merupakan metode pengujian hipotesis di mana data yang digunakan tidak bebas. Ciri-ciri yang paling sering ditemui adalah satu individu atau objek penelitian dikenal dua buah perlakuan yang berbeda. Peneliti memperoleh dua macam data sampel, yaitu data dari perlakuan pertama dan data dari perlakuan kedua. Perlakuan pertama mungkin saja berupa kontrol, yaitu tidak memberikan perlakuan sama sekali terhadap objek penelitian. Berikut ini merupakan rumus uji T berpasangan dan rumus standar error kedua kelompok. Selanjutnya, saya ingin menjelaskan mengenai uji satu arah dan uji dua arah. Uji satu arah ini adalah suatu uji pihak yang digunakan untuk melakukan uji hipotesis ketika peneliti memiliki asumsi tambahan mengenai kecenderungan dari suatu karakteristik. Pengajuan dan dalam uji satu arah adalah sebagai berikut. H0 ditulis dalam bentuk persamaan menggunakan tanda sama dengan. H1 ditulis dalam bentuk lebih besar atau lebih kecil. Uji dua arah. Uji dua arah adalah uji dua pihak digunakan ketika peneliti tidak mempertimbangkan mengenai arah atau kecenderungan dari karakteristik. Pengajuan dan dalam uji dua arah adalah sebagai berikut. HO ditulis dalam bentuk persamaan menggunakan tanda sama dengan. HI ditulis dengan menggunakan tanda tidak sama dengan. Baiklah, pada saat ini saya akan menjelaskan contoh pengerjaan menggunakan Microsoft Excel. Nah, ini adalah contoh pengerjaan TITES menggunakan Microsoft Excel. Nah, di sini contoh datanya yaitu pengaruh vaksin pada tingkat kematian ternak ayam. Di sini saya mengambil data dari bulan 1 sampai bulan 12. Nah, contoh membuat angkanya seperti biasa, angka 1 tarik ke bawah, fill series maka akan berurut 1 sampai 12. Untuk data sebelum dan sesudahnya, saya menentukannya secara acak ya. Ini adalah sebelum menggunakan vaksin dan tingkat kematian ayam setelah atau sesudah menggunakan vaksin. Nah, selanjutnya di samping ini adalah data-data yang merupakan dari sebelum dan sesudah penggunaan vaksin tersebut.
Nah, untuk mendapatkan data di samping kita tekan sebelah kiri add-ins atau dari Excel option tadi ya, ada add-ins. Nah, di situ ada analysis to park. Nah, to park VBA, kemudian kita tekan itu, di bawahnya ada manage. Nah, di situ ada manage, sampai manage itu ada tulisan go ya. Kemudian nanti kita klik go, nanti akan ada beberapa pilihan optionnya. Nah, ini ada software add-in, ada analysis to park. Kita klik, kemudian klik OK. Nah, di sini nanti di pinggir atasnya akan muncul data analisis. Untuk mendapatkan data seperti di bawah ini, to test atau to sample assuming equal variance, dan data-data di bawahnya itu, kita pertama harus mengeklik di bagian atas, di taskbarnya itu ada data analisis di sebelah kanan ujung. Di data analisis itu ada to test, to sample, assuming equal variance. Nah, kita pilih itu, kemudian klik OK. Nah, akan muncul seperti ini, variabel 1 ranks dan variabel 2 ranks. Untuk variabel 1 ranks, kita klik dulu yang pertama untuk memasukkan datanya. Di variabel 1 ranks ini kita menggunakan data yang sesudah ya. Kita klik dari atas, tarik ke bawah. Ya, kemudian untuk variabel 2 ranks-nya kita klik di situ, di data sebelum. Nah, setelah itu ada tulisan di kotak itu labels ya. Nah, di labels ini kita checklist agar nanti langsung membentuk sebuah datanya gitu. Nah, ini labels kita centang. Di bawahnya itu ada pilihan output option, ada output rank, ada new worksheet fly, ada new workbook. Nah, dalam hal ini yang kita gunakan untuk menentukan data TTS kita ini, kita menggunakan output rank. Kita ketik asal tabel untuk menentukan di mana data tersebut akan kita buat ya. Seperti data yang sudah tersedia di Microsoft Excel saya ini. Nah, kita kemudian setelah itu kita klik OK. Ini terjadi karena saya sudah memiliki data di pada kotak rank tersebut. Kita coba pada rank kosong ya, di tempat yang lain. Kita coba agar kita lihat agar teman-teman semua bisa lihat bagaimana datanya akan muncul. Jadi kita akan ngeklik asal di kolom data yang kosong. Baiklah, mari kita ulang lagi data analisis, di test to sample equal variance, kita klik, sesudah itu OK. Seperti tadi ya, output ranknya yang kita ubah dalam hal ini. Kita hapus dulu, kemudian kita klik di asal gitu ya, saya bikinnya, yang penting di kolom kosong. Kemudian OK. Nah, ini hasilnya teman-teman, tinggal kita ratakan aja agar supaya nampak rapi seperti yang sudah saya buat. Tinggal digeser-geser aja tabelnya. Kemudian kita beri datanya itu lebih rapi lagi. Kita bikin tentukan jarak-jaraknya itu. Nah, seperti ini hasilnya, sama ya, ada T-stat, ada P1 tile, ada T1 tile, ada P2 tile, ada T2 tile juga semuanya. Tinggal kita rapikan aja guys. Setelah itu kita beri warna seperti di DF itu sama dengan 22 DF derajat kebebasan, warna kuning nilai hitung, hijau nilai p-value jika di aplikasi SPS, nilai tabel, nilai p-value, kemudian nilai tabel. Ini ada H1 diterima dan H1 ditolaknya. Itu tuh ditentukan pada ketentuan yang sudah berlaku ya, yang di atas ini tadi di hipotesisnya, di mana H0 itu tidak ada perbedaan rata-rata kesehatan ternak ayam potong, sedangkan H1 terdapat perbedaannya. Jadi seperti yang saya buat ini, tentu ada ya sebelum dan sesudahnya ada perbedaan nilai rata-ratanya, makanya H1 diterima sedangkan H0-nya ditolak. Nah, sekian penjelasan dari saya teman-teman, dan juga penjelasan dari kelompok kami. Jika ada kekurangan, kesalahan dalam kata-kata atau dalam pembacaan penjelasannya ataupun dalam materinya, saya mohon maaf. Terima kasih buat teman-teman kelompok saya yang sudah bekerja sama dalam menyelesaikan tugas UAS ini dalam mata kuliah statistika, dan juga saya berterima kasih kepada dosen pembimbing saya yang telah memberikan materi dan contoh-contoh penyelesaian uji TTS ini yang mempermudah kami dalam menyelesaikan tugas kelompok kami. Sekian dan terima kasih.